Bapak, terima kasih hari ini. Sebuah kesempatan yang kembali Tuhan berikan bagi setiap kami untuk kami boleh menikmati sebuah kehidupan. Khususnya buat hari ini Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu yang terus memberikan kesegaran bagi setiap kami. Sehingga kami boleh mengakhiri di dalam doa puasa Ester dengan baik Tuhan. Bahkan kami boleh menangkap pesan-pesan-Mu untuk kami Tuhan. Sebentar kami akan masuk di sesi yang ketiga ini. Roh Kudus pimpin dari awal sampai akhirnya. Kami coba memberkati Tuhan, internet yang dipakai melalui Zoom Tuhan. Berkati teman-teman kami Tuhan, yang hadir melalui online. Berkati Bapa, semuanya bersuka cita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari saya undang bangkit berdiri saudaraku, haleluya. Ya, ya, ayo berikan tepuk tangan. Haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggi Yesusku, Yesusku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Yesusku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Haleluya, Yesus dahsyat. Ayo teriakkan kata haleluya 3 kali saudaraku. 2, 3.
Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Ya, silakan duduk saudaraku. Jesus, haleluya. Jesus, ku bawa kepadamu, haleluya. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ayo lebih sungguh-sungguh. Ku bawa padamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa, kita mau angkat tangan kita, selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Oh Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Oh Yesusku, terimalah
mengalir, yang mengalir di hati, yang mengalir, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari sembah yang namanya sangkalamatamu, ya sedemena mataku ramasena ya lanamo. Haleluya, gloria ralahia namataku miana sedena bomaya luri. Haleluya, haleluya, ya namanya. Ya la 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 ya nano mi sedena namo maya la ya la barama namo. Haleluya. Tuhan ada di tengah kita, saudaraku. Mari kita buka tangan kita, saudara. Terus fokus kepada Dia. Yesus, kami rindu lawatan-Mu pagi ini Tuhan, yang terus memberikan kekuatan buat setiap kami. Sikap patakada. Urapa sekede patakuria papasya. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Ya Roh Kau menuntunku, pimpin langkahku, ku taat selalu. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku, pimpin langkahku, ku taat selalu. Kita mau angkat tangan kita. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat Ku belas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua
nyatakan kemuliaan-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesus Tuhan, Yesuslah, Yesus Tuhan, Yesuslah, ya Yesus Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesus Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesus Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesus Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesus Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Haleluya, namanya nasuki alamatu. Haleluya, ini beralana sangkalamanamu, ini beralana. Haleluya, ini beralana wayalaku miara sangkalamu, ini nana lawanana ninaku. Haleluya, haleluya, ninanurulu. Haleluya, namanya namanya sekal namanya nama-Namu. Haleluya. Sikap anakku itu kumate da sekini taku mama. Iti kunita kina sukumu mamati kina takasa. Ire taku mati na seku mampapata. Kami menghormati hadirat-Mu Tuhan. Kami membuka hati selebar kami, silakan Roh Kudus lawat kami. Kami rindu Engkau. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur pagi ini. Biarlah firman-Mu boleh melawat kami pagi ini. Dalam nama Yesus. Saya serahkan Pak. Ya, haleluya. Haleluya. Kita percaya bahwa pujian penyembahan pengagungan kita sudah naik di hadirat Tuhan. Tuhan sudah bertahta di atas pujian penyembahan pengagungan kita. Saatnya sebentar kita akan mendengar firman Tuhan dari yang disampaikan oleh Pak Bernard. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Bernard. Haleluya. Kami memuji nama-Mu, kami memuji nama-Mu, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Puji nama-Mu Tuhan, kami mau bersorak-sorai karena ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Haleluya. Mari saudara-saudara sekalian, semua kita mengatakan dari Mazmur 118 setelah saya. Inilah hari yang dijadikan oleh Tuhan. 1, 2, 3. Inilah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Aku mau bersuka cita dan bersorak-sorai karenanya.
Aku mau bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Karena ini adalah harinya Tuhan. Di dalamnya ada keselamatan, ada kekuatan, di dalamnya ada kemujuran. Inilah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Hari kita bersorak-sorai, bersuka cita karenanya. Haleluya. Bapak, terima kasih untuk hari yang baru. Kami percaya Tuhan, bersama dengan Tuhan kami lebih dari pemenang, dan firman-Mu pagi hari ini akan menjamah setiap kami sehingga kami dipimpin oleh firman-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan menguasai hati dan kepikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Be strong in the Lord. Saudara-saudara, ketika saudara-saudara puasa, berdoa, bahkan sehari-hari, ketika engkau dalam keadaan letih, lesu, atau mungkin dalam keadaan lemah, katakan, be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Dan kita akan melihat firman Tuhan itu yang bekerja di dalam kita. Iman kita boleh bertumbuh. Saudara-saudara sekalian, kita melihat bahwa dalam tema di dalam tahun ini dikatakan bahwa strong family and ministry life itu akan terjadi, saudara, dalam setiap FGBMN dan LUF kalau hidup kita itu berpusatkan kepada Kristus. Apabila kita hidup untuk kemuliaan Tuhan, kita hidup untuk menyenangkan hati Bapa di sorga. Oleh sebab itu, kita akan baca bersama-sama di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat 31, dikatakan, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, termasuk jika engkau tidak makan, atau jika engkau tidak minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ini adalah satu firman Tuhan, perintah yang sangat penting yang mengubah paradigma kita. Kalau tadinya kita ini menganggap bahwa pusat hidup kita itu kita. Semuanya untuk menyenangkan kita, untuk kebaikan kita, untuk kemuliaan kita. Kita yang harus disenangkan, kita yang harus bisa berkenan. Sehingga akibatnya kita ini banyak menghadapi sesuatu karena pengaruh dari luar yang tidak menyenangkan kita, membuat kita susah, yang membuat kita senang, kita bisa happy-happy, saudara. Tapi ayo sekarang kita pindahkan paradigma kita ini bahwa kita hidup fokusnya adalah Allah. Hidupnya adalah Tuhan Yesus, itu fokusnya. Sehingga dengan demikian kita segala sesuatunya diukur apakah ini memuliakan Allah. Apakah ini menyenangkan hati Bapa. Nah, ketika kita memberi kemuliaan untuk Tuhan, kita sendiri akan merasakan hidup ini menjadi hidup yang bebas, saudara. Menjadi hidup yang sungguh-sungguh ada satu sukacita. Karena apa? Siapa memberi, dia akan menerima. Dan kita memberi kemuliaan bagi Allah, Allah akan memperhatikan kita. Itu sesuatu yang sangat wajar, saudara. Karena Tuhan itu sebenarnya tidak ingin kita ini egois. Karena apa? Kita tidak lagi bisa bersandar atau berpusatkan pada diri kita sendiri. Karena sekali lagi kita ini bukan milik kita sendiri. Karena sebenarnya kan kita ini sebenarnya akibat dosa, Roma 6 ayat 3, upah dosa itu maut. Seharusnya itulah bagian kita. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus mau meninggalkan surga, dia taat kepada kehendak Bapa, dia menderita naik karena kayu salib, dia mati untuk saudara dan untuk saya, supaya dengan demikian kita ini diampuni dosa-dosa kita dengan darah yang dicucurkan oleh tilur-tilurnya, dan kita itu ditebus melalui darahnya yang begitu mahal, tidak bisa beli, saudara. Ditebus itu artinya dibayar lunas, kita menjadi miliknya. Sehingga kita ini sekarang menjadi anak Allah.
Sehingga di dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, siapa yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Wow, puji Tuhan, saudara. Kita ini bisa menyebut Allah yang luar biasa, pencipta langit dan bumi itu. Yang sebenarnya kita ini cuma debu, di dalamnya debu, saudara. Tapi kita bisa mempunyai hubungan intim dengan dia melalui Tuhan Yesus ini yang luar biasa, saudara. Kita bisa menyebut Abba, Bapa, dimuliakanlah namamu. Hati kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, Bapa. Sehingga dengan demikian, saudara, karena kita ini menjadi miliknya, kita itu tidak lagi bisa mengatur diri kita sendiri. Kita tidak lagi bisa mengatur hidup kita. Ini harus benar-benar digarisbawahi, saudara. Bahwa kita tidak lagi bisa mengatur pikiran, perasaan, dan perkataan atau kelakuan kita. Ayo kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19, saudara. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ini bukan milik kita, ini bukan, saudara. Sebab ayat 20, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Harganya telah lunas dibayar Tuhan Yesus. Karena itu, nah ini tugas kita, konsekuensinya akibat kita ini sudah dibayar lunas dan bukan menjadi milik kita sendiri, tapi miliknya Tuhan, dan kita punya kehormatan untuk panggil Bapa itu, panggil Allah itu dengan Bapa. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi sekali lagi, saudara sekalian, ukurannya apa yang kita pikirkan, perkatakan, dan lakukan, apakah ini menyenangkan hati Bapa? Apakah ini tidak melukai perasaannya? Filipi 2 ayat yang kelima, hendaklah engkau dalam hidupmu bersama memiliki pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus Yesus. Ingat, saudara, mulai pagi sampai malam nanti, sampai besok, ingat firman Tuhan ini. Kita bukan milik kita lagi, tapi kita harus mengontrol pikiran kita, perkataan kita, kelakuan kita. Apakah ini untuk kemuliaan Tuhan? Apakah ini berkenan di hadapan Tuhan? Kalau kita bisa ngikuti aturan mainnya ini, saudara, wah, betul-betul hidup ini menjadi hidup yang bisa dinikmati. Karena Raja di atas segala raja itu bertahta di dalam hidup kita. Bukan cuma teori, tapi benar-benar pimpin hidup kita sampai nanti kekekalan. Kita contohnya, saudara, kalau kita lihat Daniel ya. Kalian dan Daniel pasal yang pertama itu dikatakan bahwa Daniel dan Sadrak Mesak Abednego ini kan dari orang buangan dari Yehuda ya, dibuang ke Babel. Tapi mereka terpilih. Ini karena kemurahan Tuhan ya. Mereka orang yang taat kepada Tuhan. Dan Raja Nebukadnezar itu mengadakan seleksi dan mereka masuk di dalam pilihan orang-orang yang akan bekerja pada Raja Nebukadnezar. Tapi untuk itu mereka itu di training, saudara. Trainingnya itu tidak main-main. 3 tahun, saudara. Wah, tapi itu kalau saya lihat di sini, itu trainingnya itu makan minumnya saja bukan main itu, saudara. Itu dapat makanan dari santapan raja. Minuman dari minumannya raja. Waduh, kita bisa memikirkan ini, saudara. Santapannya raja itu kayak apa ya, saudara ya? Mewah, wah itu kedagingan ini betul-betul melesatkan gitu, saudara. Demikian juga dengan minumannya, bisa memabukkan dan lain sebagainya. Tapi luar biasa kalau kita baca, kita bisa geleng-geleng kepala melihat anak-anak muda ini, saudara. Bagaimana Daniel itu mengambil keputusan selama masa training itu 3 tahun, saudara, tidak mau makan makanan dari santapan raja dan tidak mau minum dari minuman yang biasa diminum raja yang bisa memabukkan. Mungkin makanannya juga tidak cocok dengan apa yang di orang Yahudi yang dilarang pada saat itu. Tapi mereka ini ngambil keputusan untuk makan sayur dan minum air putih. Bayangkan kalau trainingnya 3 tahun ini, doa puasanya ini bukan cuma 3 hari, 3 tahun ini berarti.
Tapi di situ kita melihat bahwa Allah itu turut bekerja. Karena kita melihat di dalam Daniel ya, pasal yang ke-1, Daniel pasal 1 ayat yang ke-9 dikatakan, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Jadi Allah itu turut bekerja, memberkati keputusannya Daniel ini. Ya, jadi segala sesuatu mulai dari doa, puasa, tidak makan, tidak minum, makan atau minum, begitu kita ini untuk kemuliaannya Tuhan, Allah turut bekerja, memberkati, mensupport, sehingga akhirnya kita bisa melihat bagaimana dengan mereka makan sayur, minum air putih, sampai membuat kaget-kaget orang istana itu, saudara ya, pengawal bagian apa namanya orang-orang yang menyediakan. Tuh, kok bisa perawakannya lebih bagus ini dari orang-orang anak-anak muda yang lain. Dan ketika 3 tahun itu selesai dites sama raja, wah dari semua ahli-ahli yang ada di seluruh negeri, mereka ternyata dari soal kebijaksanaan dan pengertian, mereka 10 kali lebih baik dari mereka, lebih pintar. Ini saudara ya, dimulai mereka mau berpuasa. Itu kan puasanya Daniel ya. Namanya doa, kalau sekarang kan dengan puasa Daniel. Puasa Daniel itu tidak makan daging, makan sayur dan minum air putih saja. Ya. Dimulai dari puasa dengan tujuan yang pasti untuk kemuliaan Tuhan, maka itu rentetannya itu luar biasa. Mereka ternyata dimuliakan oleh Tuhan. Mereka lebih pintar 10 kali. Dan setelah itu, dalam hidup mereka, karena sudah terbiasa memuliakan Tuhan, mulai dari menyangkal diri, yang mulai dari tidak makan makanan santapan raja, dengan hanya minum air putih dan makan sayur, itu dalam waktu bekerja, mereka itu dibantu kemuliaan Tuhan. Kalau lihat dalam Daniel pasal yang ke-6, saudara, kita melihat bagaimana Daniel ini bisa diangkat raja karena roh yang spirit of excellence itu dikatakan ya, spirit yang luar biasa. Karena Roh Kudus yang di dalam dia itu, dia bisa diangkat, raja itu mengangkat 120 wakil raja, itu ada 3 orang di atasnya itu. Salah satunya Daniel. Dari 3 orang ini, Daniel padahal bukan orang dari Babel, saudara. Orang Yehuda, orang buangan, diangkat menjadi kepala. Jadi hanya wakilnya raja. Jadi dia tuh jadi perdana menterinya. Waduh, karena mereka melihat pekerjaannya itu tidak ada cacatnya. Karena dia melakukan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan karena mengasihi Tuhan. Kolose 3:23 kata, apapun yang kamu lakukan, apa saja yang kamu lakukan, lakukanlah itu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan. Dan kalau itu lakukan karena kita ingin memuliakan Tuhan, maka pekerjaan kita itu akan dilihat orang-orang bisa excellent, saudara. Nah itu kalau kita nanti baca ya Daniel pasal 1, mereka tidak bisa mendapatkan kesalahan karena dia bekerjanya itu dengan sungguh-sungguh hati dan diberkati Tuhan. Ingat tadi Daniel 1:9, Allah turut bekerja. Allah memberikan kasih karunia-Nya. Dan ini diberdayakan oleh Daniel, saudara-saudara sekalian, sehingga dengan demikian ketika ada orang-orang jahat untuk mendongkel kedudukannya, tapi Daniel prinsipnya adalah hidup untuk memuliakan Tuhan. Mulai dari puasa untuk kemuliaan Tuhan, dia bekerja untuk kemuliaan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Sehingga ketika ada ancaman datang, dikatakan di dalam Daniel pasal 6, ayat yang ke-11, ada atau tidak ada masalah, ada atau tidak ada ancaman, Daniel tiap hari 3 kali sehari tetap berlutut, berdoa, memuji Tuhan, mengandalkan Tuhan. Jadi bukan cuma sungguh-sungguhnya pada waktu doa puasa, tetapi setiap hari dia tahu hidupnya untuk Tuhan, hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita bisa melihat ketika akhirnya dia harus masuk ke lubang singa, singanya semua sudah terkatup karena malaikat Tuhan nutup akan mulut mereka itu. Dan akhirnya raja memuliakan Tuhan, mengumumkan bagaimana Allahnya Daniel yang luar biasa.
Daniel diangkat lebih tinggi lagi, saudara. Dan gitu, kita melihat di sini bahwa sesuatu yang kita pahami fokusnya hanya untuk Tuhan, hanya untuk menyenangkan Tuhan, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Itu ujung-ujungnya kemuliaan Tuhan itu nyata di dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, di dalam doa puasa Esther saat ini, mari kita renungkan. Doa puasa itu tidak hanya, maksud saya bukan kewajiban, bukan kebiasaan. Mungkin di antara kita sudah tahu setahun sekali Full Gospel mengadakan ini, tetapi itu bukan kebiasaan, saudara, bukan. Tapi teman-teman Full Gospel ini tidak mengingatkan kita bahwa ada tujuan utama daripada doa dan puasa itu. Mesti ada tujuannya, mesti ada maksudnya. Bukan kebiasaan, bukan kewajiban. Kalau kita melihat mungkin dalam kepercayaan lain, itu suatu kewajiban, saudara. Tapi ini bukan, ada tujuannya. Kalau kita melihat dalam puasa Esther, kalau Esther berpuasa itu untuk bangsa, misalnya itu pada waktu mereka berpuasa itu, pada waktu Niniwe orang berpuasa itu untuk kota, ada tujuannya. Mungkin kita sekarang dimulai dengan mungkin punya permasalahan dan lain sebagainya, tidak apa-apa. Itu artinya kita minta arahan Tuhan. Kita minta Tuhan turut campur tangan dan kita bisa merasakan campur tangan kembali. Dimulai dari doa puasa itu. Dari awal tahun kita akan melihat bagaimana campur tangan sepanjang tahun ini. Tapi saudara-saudara sekalian, kalau kita permasalahan kita sudah selesai, kita sudah dijawab oleh Tuhan, ingat tujuan utamanya itu bukan itu, saudara, bukan. Itu hanya bagian daripada Tuhan itu turut campur tangan supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Jadi apapun kita lakukan, termasuk puasa ini, harus membuat kita ini lebih bertumbuh di dalam karakter Kristus. Itu tujuan Tuhan. Menjadi serupa dengan Kristus. Membuat supaya kita kemuliaan Tuhan, orang bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Itu tujuannya. Nah, kalau kita nanti selama tahun 2022 ini dengan tujuan utama itu, saudara, maka itu pasti kita tiap harinya itu akan beda. Gitu. Bukan cuma pada waktu doa dan puasa. Nah, kita kan sudah tahun 2021 juga mengadakan doa puasa ini. Coba sekarang evaluasi. Apakah tujuan itu tercapai dalam hidup kita selama tahun 2021? Melalui permasalahan, melalui peristiwa-peristiwa, Tuhan turut bekerja. Supaya dengan demikian, kita ini makin melihat kuasa Tuhan. Kita makin mengandalkan Tuhan. Nah, apakah tujuan Tuhan itu membuat kita menjadi serupa Kristus itu sudah ada hasilnya? Atau kita masih tetap sama seperti dulu-dulu aja, hanya kalau kita butuh, kita doa, kita puasa, bahkan biasanya doa puasanya bukan cuma tidak makan, tidak minum, dia juga berpuasa, bisa berpuasa mata, bisa berpuasa mulut, tidak ngomong hal sembarangan, tidak melihat, menonton hal-hal yang sembarangan, bisa membatasi pada waktu mereka doa puasa kepentingan yang begitu mereka damba-dambakan itu. Tapi begitu selesai, puji Tuhan, Tuhan sudah menjawab. Nah, itu baru babak barunya. Apakah kita tetap konsisten dengan kita mengandalkan Tuhan, atau sudahlah kembali pada kebiasaan lama, mulut tidak usah terlalu dipikirkan, ini menyakiti orang, kasar dan sebagainya, mata sembarangan, pokoknya jadi buku boleh melihat apa saja, nanti kalau ada masalah lagi, puasa lagi, nah itu baru kita tahan nafsu lagi gitu. Oh, itu sudah mencapai sasaran, sudah tidak mencapai sasaran. Saya mengerti melalui permasalahan-permasalahan yang saya alami. Baik itu ketika saya menghadapi untuk operasi jantung, saudara. Kemudian itu tahun 2020, saudara, itu dilatih sama saya. Mulai mengerti. Saya mencoba dan saya melatih, saya mengerti untuk mensyukuri dan saya tahu tujuannya Tuhan itu. Supaya saya naik kelas terus di tahun 2021 dengan beberapa kesulitan, rasanya saya tidak bisa
tembus itu. Dengan kekuatan saya sendiri, rasa-rasanya tidak bisa Tuhan, tidak bisa Tuhan. Tapi saya melihat keajaiban Tuhan, saudara. Tuhan dengan cara-cara tidak masuk akal, sehingga yang membuat saya sungguh Tuhan itu ada. Saya bukan teori seperti di Ayub katakan dari orang saja saya mendengar tentang Engkau, tapi aku ngalami karena Engkau adalah Allah yang hidup. Oleh sebab itu saudara, ketika saya menghadapi masalah, saya dengan sungguh-sungguh berdoa dan saya mencari wajah Tuhan. Saya mau bertumbuh dalam karakter Tuhan. Begitu itu selesai, saya lanjut, saya katakan, saya tidak mau lagi kembali pada semula, pada hal-hal yang biasa-biasa. Saya hanya mau menjadikan Engkau, Tuhan Yesus, sebagai satu-satunya kebutuhan saya, dan saya dikuatkan oleh seorang hamba Tuhan melalui firman di dalam Mazmur pasal 73 ayat yang ke-25. Saudara, ini jadikan suatu yang indah, saudara. Nanti sudah baca dalam hari ini ya. Ketika saudara doa lagi pada waktu berpuasa, renungkan ayat ini saudara ya. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Saudara-saudara sekalian, ini artinya kalau kita arahkan kepala kita pada sorga, kalau pusat kita itu ingin memuliakan sorga, kalau kita ingin memuliakan Tuhan dalam hidup kita, kita ini akan mengalami satu perasaan yang mengalami Tuhan. Yaitu apa? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ini perasaan yang bukan hanya katakan seindah dibacanya, bukan. Tapi kita mulai bisa tumbuh benih. Iya, saya tidak butuh yang lain. Bukan artinya kita tidak boleh pakai uang dan lain sebagainya. Bukan, saudara. Kalau selain Engkau tidak ada yang memilih, artinya yang lain-lain, keinginan yang lain, itu hanya nuruti keinginan, apakah ini keinginannya Tuhan. Itu memuliakan. Kita ingin beli sesuatu, beli ini, beli itu, ingin kemana, dan lain sebagainya. Ukurannya itu, yang kuingini hanya Engkau, Tuhan. Yang aku ingini adalah memuliakan Engkau. Sehingga dengan demikian itu akibatnya, sudah. Saya mulai merasakan, kita tidak lagi gampang merasa cemas, tidak merasa takut. Karena kita ini fokusnya itu Tuhan, benar-benar bukan teori, tapi ngalami. Gitu. Dan yang kedua, kalau mau hidup kudus, itu tidak lagi mengatakan, nggak bisa, orang bisa hidup kudus, itu nggak bisa. Tidak lagi begitu, saudara. Tapi iya benar, ya bisa. Ternyata bisa. Karena kita tuh inginnya cuma satu, keinginanmu. Dan keinginanmu itu antara lain katakan, hendaklah engkau kudus, sebab aku kudus. Itu firmannya. Tadinya begitu berat kita melakukan. Tapi begitu fokus kita memuliakan Tuhan. Ketika kita mengatakan Engkau segala-galanya Tuhan, selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Wah, saudara, itu semua mengerucut kepada Dia untuk kemuliaan Dia. Dan saudara-saudara sekalian, sehingga dalam pikiran kita ini mulai yang terpikir itu cuma Tuhan saja. Bukan artinya kita tidak boleh pikir pekerjaan, bukan. Tapi selalu itu kita terbayang, apakah ini cocok dengan apa yang Kau mau Tuhan? Selalu ukurannya itu. Saya membaca ketika di dalam Kejadian pasal 39 ayat 9, Yusuf yang di Mesir orang yang luar biasa. Orang yang sejak muda ditempa dengan masalah-masalah. Tapi dia jadikan masalahnya itu untuk kemuliaan Tuhan. Karena apa, saudara? Dia kemudian akhirnya itu hanya memuliakan pikirannya itu pikirannya Tuhan. Ketika dia dalam keadaan sengsara, pikirannya juga pikirannya Tuhan. Ketika di penjara, dia pikirannya Tuhan. Ketika dia enak, pikirannya juga Tuhan. Coba kita lihat, ketika dia dalam keadaan orang muda, ganteng, dia tidak ada orang, dia ajak berselingkuh untuk istrinya Potifar. Oh, saudara-saudara. Tetapi kita jawabannya itu kan saudara baca Kejadian 39 itu kok bisa? Ini yang ngajak istri bosnya. Tidak ada orang. Dia orang yang begitu dipercaya. Tapi jawabannya itu berpihak kepada Tuhan. Mana mungkin aku berbuat kejahatan sebesar ini? Dikatakan ketika dia
berselingkuh. Masa mungkin aku berdosa kepada Allah? Dia katakan begitu. Nanti saudara baca ya. Bagaimana mungkin aku berkejam sebesar ini dan berdosa kepada Allah, berdosa kepada Tuhan. Jadi apa? Pikirannya itu cuma Allah. Dan itu membuat dia mudah itu bisa tolak kejahatan, saudara. Karena pikirannya itu cuma pikirannya itu Tuhan, pikirannya itu firman. Dan ini mesti dilatih, saudara. Ketika dia saudara-saudaranya datang untuk pada waktu itu kan nggak tahu kalau yang jadi raja muda itu Yusuf sudah diangkat, kemudian Tuhan membuat dia dimuliakan. Tapi ketika saudara-saudaranya datang, baru tahu ketika Yusuf ini yang berkuasa di Mesir dan mereka butuh makanan dan lain sebagainya, mereka gemetar, takut dibalas oleh Yusuf karena mereka ini yang membuat Yusuf ini susah dalam tanda kutip, mau dibunuh, akhirnya dibuang ke sumur, akhirnya dijual ke Mesir, tapi jadinya jadi raja. Ketika mereka tahu, wah mereka gemetar, saudara. Dan mereka memohon supaya Yusuf jangan membalas mereka dengan kejahatan. Tapi Yusuf ini katakan, kamu mereka-rekakan hal yang jahat. Aku tahu, dikatakan. Tapi Allah, ini pikirannya sekali lagi pada Tuhan. Itu dalam Kejadian 50 ayat 20. Nanti saudara baca. Itu kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dan dia membalas jahat itu dengan baik. Saudara-saudara sekalian, ayo hidup kita sehari-hari, baik di dalam doa puasa ini, maupun nanti sesudahnya, kita akan bersungguh-sungguh katakan, selain Engkau Tuhan, tidak ada yang kuingini di bumi. Hiduplah berpusat kepada Kristus. Hiduplah hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan akan mengangkatmu. Tuhan akan mengangkat kita dari kemuliaan kepada kemuliaan sampai di kekekalan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Ayo saya ingin berdoa untuk saudara. Pandoko naikkan satu pujian Pandoko. Urama shan malabala marama kakanara. Urama shan malaramako. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Menyenangkan hatimu Tuhan. Menyenangkan hatimu Tuhan. Menyenangkan hatimu. Padoko nyanyikan. Menyenangkanmu. Saya ingin berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Supaya kekuatan yang daripada Tuhan. Kerinduanku menyenangkanmu, senangkan hatimu, itu kerinduanku. Tuhan menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu rinduanku. Haleluya. Rasakan saudara pada waktu menyanyikan ini, ketika engkau mendengar firman Tuhan, adakah terbentuk di dalam hatimu tekad? Ya, selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Aku hanya ingin menyenangkan hatimu Bapa. Aku hanya ingin menyenangkan hatimu Tuhan Yesus. Dan kalau saudara-saudara digerakkan oleh Tuhan, ayo katakan setelah saya, selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Kita katakan 3 kali. 1, 2, 3. Selain Engkau tidak ada
yang kuingini di bumi. Selain Engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Selain Engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Bapa, Roh Kudus, selidikilah hati kami. Saat ini Engkau tahu siapa-siapa yang mengatakan dengan segenap hati, selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Dan Engkau teguhkan orang-orang itu. Engkau teguhkan setiap kami yang Engkau melihat dengan segenap hati mengatakan, yang menyerahkan hidupnya hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Walaupun kami tahu ada tantangan-tantangan, tetapi Roh Kudus juga bekerja, firman-Mu juga bekerja. Oleh sebab itu kuatkan kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan. Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Kalau saat ini masih ada pikiran-pikiran, perkataan, kelakuan yang masih banyak keinginan-keinginan yang lain, bahkan keinginan-keinginan kedagingan, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami cabut dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami hanya isi dengan kehadiran Allah di dalam Tuhan Yesus. Apa yang benar, apa yang manis, apa yang mulia, yang suci, yang sedap didengar, yang adil dan patut dipuji. Itu saja yang aku pikirkan. Terima saudara. Terima saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan dulu kembali yang meriah bagi Allah kita. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita semua bahwa hidup untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang kita pikirkan, perkatakan, perbuat untuk kemuliaan Tuhan itu bisa kita lakukan kalau kita hanya berpusat kepada Kristus. Haleluya. Terima kasih Pak Bernard untuk firman-Nya yang sudah memberkati kita semua, baik yang hadir secara onsite maupun online. Iya, Pak Martin. Halo Pak Martin. Iya. Ya Pak Edi. Ya, Pak Martin, tolong Bu Vendah dari Jatim 1 sudah hadir ya? Oke, sudah hadir Pak Edi. Bibi, Pak Budi Lehu, Pak Andreas. Sudah ada semua ya? Pak Lehu, nah. Pak Lehu terkopi Pak Lehu. Ya. Oke Pak Edi. Ya, haleluya. Saudara, selanjutnya kita akan berdoa syafaat. Kita kemarin sudah diajar untuk berdoa sepakat. Saat ini kita mau berdoa untuk kota Surabaya. Karena kita tahu bahwa kesejahteraan kota kita adalah kesejahteraan kita. Haleluya. Nanti yang di luar Surabaya saat yang berdoa untuk kota Surabaya, saudara bisa berdoa untuk kota saudara. Lalu yang berikutnya kita akan berdoa bagi bangsa dan negara. Kota Surabaya kita akan didoakan secara peserta online yaitu Ibu Wiwi, bangsa dan negara oleh Bapak Budi Lehu. Yang sebelumnya, saudara, doa sepakat saya ingatkan kembali. Satu orang berdoa, yang lain mengaminkan, membenarkan, percaya bahwa apa yang kita doakan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Cirinya adalah yang menyepakati pikirannya tidak mengembara kemana-mana, tetapi menyimak apa yang didoakan. Haleluya. Sebelumnya kita akan angkat satu pujian terlebih dahulu. Silakan Pak Andoko. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku,
nyatakan kemuliaan-Mu, ya Allahku, nyatakan gunakan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Kota masing-masing, Surabaya, bagi ya sebut nama kota saudara. Kota Malang, bagi kemuliaan-Mu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Silakan Ibu Wiwi berdoa buat kota Surabaya, yang dari luar kota Surabaya berdoa bagi kotanya masing-masing. Nanti disambung Pak Budi Leho, bangsa dan negara, kita sepakat. Haleluya. Silakan Ibu Wiwi. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kali ini Tuhan, kami berdoa khusus buat kota Surabaya, di mana tempat kami tinggal ya Tuhan. Kiranya kasih karunia-Mu dari atas kota kami Surabaya Tuhan. Setiap pemimpin kota Surabaya Tuhan, dari Ibu Kofifa sebagai gubernur, Bapak Emil sebagai wakilnya, juga Bapak El sebagai wali kota, dan Pak Armuji sebagai wakil Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan, supaya mereka dapat melaksanakan tugas di dalam kesejahteraan kota Surabaya ini Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hikmat atas mereka Tuhan, sehingga kota Surabaya ini menjadi kota yang nyaman, kota yang aman, kota yang penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kota Surabaya Tuhan atas segala yang terjadi. Kami percaya Tuhan atas seizin-Mu, dan biarlah Tuhan Engkau tetap menyertai kota Surabaya yang kami tinggali ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Pak Budi Leho, sambung bangsa dan negara. Ya. Mari kita satukan hati. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan sudah berikan buat kami pada hari ini. Biarlah Tuhan satu kepercayaan yang baik yang Tuhan berikan hari ini boleh kami lakukan dengan sebaik-baiknya. Tuhan, kalau hari ini kami datang kepadamu sehati, sepakat bersama teman-teman kami untuk berdoa bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan, kami percaya sesuatu yang terbaik yang Engkau akan datangkan bagi setiap anak-anak-Mu untuk dapat berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara kami Indonesia ini. Dan juga pada pagi hari ini kami berdoa buat pemimpin bangsa kami, Bapak Jokowi dan wakilnya Bapak Amin Rais, kepada Tuhan dan juga beserta jajarannya, kabinetnya, dan juga legislatif, eksekutif, maupun sampai tingkat bawah. Tuhan, kami berdoa biarlah semua mereka memiliki hati dan roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Yesus. Dan saat ini bangsa kami, bangsa Indonesia, sedang mengadakan vaksinasi untuk ketiga booster. Biarlah kami berdoa Tuhan boleh berjalan dengan baik. Segala kuasa-kuasa yang ingin mengambil keuntungan maupun yang ingin
ingin berbuat sesuatu yang tidak baik pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berseru dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau gagalkan semua rancangan mereka itu, supaya bangsa, rakyat kami semua boleh menerima booster ini dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah bangsa ini penuh menjadi bangsa yang damai, sejahtera, penuh sukacita, dan tidak ada ketakutan maupun kekhawatiran dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari mereka. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Saudara, mari kita akan perkatakan Surabaya Sejahtera 3 kali, damailah Indonesiaku 3 kali. Yang dari luar kota Surabaya bisa perkatakan kota saudara masing-masing dengan aba-aba dari saya. 1, 2, 3. Surabaya Sejahtera, Surabaya Sejahtera, Surabaya Sejahtera. Damailah Indonesiaku. 1, 2, 3. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali saudara. Kita akan sambung doa syafaat kita. Nanti kita akan berdoa buat agenda nasional leader meeting di Bali yang akan didoakan oleh Pak Sugianto Tan, dan disambung dengan doa untuk kegerakan FGB, MFI, dan LOF yang ada di wilayah NVP Jatim. Yang sebelumnya kita akan angkat satu pujian kembali. Sebab Haleluya. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita kembali sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Iya, silakan Pak Sugi. Mari kita menyatukan hati kita, kita sepakat berdoa untuk National Leaders Gathering yang akan diadakan di Puri Saron di Bali. Terima kasih Bapak, kami bersyukur pada pagi hari ini kami bersepakat sehati berdoa untuk National Leaders Gathering yang akan diadakan di Puri Saron di Bali pada tanggal 21 hingga 23 Januari. Bapak, kami mohon biarlah kasih-Mu sendiri yang tercurah memberkati setiap panitia yang sedang bekerja. Beri mereka kekuatan, beri mereka hikmat-Mu. Tolong Tuhan semua surat-surat yang dibutuhkan, izin-izin yang dibutuhkan, supaya semuanya bisa keluar dan boleh terlaksana dengan baik Tuhan untuk pertemuan ini. Tuhan, kami serahkan semua agenda acara, baik prayer camp, baik raker, maupun Christmas dinner ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami mohonkan biarlah Engkau berkati dengan cuaca yang baik, Engkau berkati dengan perlindungan kesehatan bagi semua peserta, Amin. sehingga semua agenda acara boleh berjalan dengan baik.
Bapa, biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dengan wajah FGB MFI yang ada di Indonesia ini. Satukan hati kami. Biarlah kami semakin rendah hati, semakin saling mengasihi satu terhadap yang lain. Dan segala kemuliaan hanya untuk Engkau ya Bapa. Terima kasih. Biarlah lewat wajah ini Tuhan, isi hati-Mu boleh Kau nyatakan. Biarlah isi hati-Mu boleh dikerjakan oleh setiap pria-pria dan ladies Tuhan. Sehingga mereka boleh bekerja bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati FGB MFI Indonesia Tuhan. Dengan subtema Strong Family Ministry Life. Kami percaya Tuhan Engkau memberkatinya. Dan biarlah semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Berkati semua panitia yang bekerja. Berkati semua tempat-tempat yang akan dipakai, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala kemuliaan, kehormatan, kebesaran, kuasa, dan kepujian hanya bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Imam Besar Agung kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Selanjutnya disambung oleh Pak Andreas berdoa untuk kegerakan FGB MFI dan LOF NVP Jatim. Silakan Pak Andreas. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh ikut di dalam acara doa puasa. Walaupun kami ada di rumah kami Tuhan dengan teman-teman yang ada di Cantayu mana. Saat ini Tuhan kami boleh sehati, kami boleh menaikkan doa-doa syafaat kami. Sungguh Tuhan kami sudah mendengar bagaimana sebetulnya Tuhan rindu untuk setiap kami di dalam acara doa puasa tidak hanya untuk kepentingan sesaat, tetapi biarlah ini merupakan kerinduan hati kami di setiap saat apapun kami cari Tuhan, itu yang menjadi tujuan kami. Doa syafaat kami Tuhan, hari ini kami bersepakat, Tuhan tolong buat kegerakan FGB MFI di seluruh dunia, terutama di Indonesia, dan khususnya di Jawa Timur Tuhan. Tuhan, Kau sudah menetapkan kami, hamba-hambamu, ada di dalam kota Surabaya dan Jawa Timur ini Tuhan, dengan satu tujuan untuk kami boleh melakukan yang terbaik, yaitu ikut memainkan peran di marketplace Tuhan. Itulah yang kami terima pesan itu supaya kami boleh dengan setia tetap mau melakukannya. Sehingga kegerakan FGB MFI ini Tuhan boleh senantiasa bergerak dari kota ke kota di Jawa Timur ini Tuhan. Sehingga kami boleh melihat kemuliaan Allah semakin dinyatakan melewati member FGB. Setiap FGB men dimanapun kami berada dan diutus Tuhan. Kami percaya Tuhan kegerakan ini sungguh tidak sia-sia, tetapi kami ingin Tuhan senantiasa menyertai, khususnya di tahun 2022, di awal tahun ini, kami menyerahkan seluruh rencana kerja kami, FGB ini, ke dalam tangan-Mu. Sehingga Tuhan, Kau memakai setiap kami, baik para FGB men, maupun para ibu-ibu LOF. Kami percaya Tuhan sudah menetapkan setiap kami untuk menjadi berkat bagi teman-teman kami yang lain, buat keluarga kami, buat pelayanan kami. Kami percaya Tuhan, inilah misi Tuhan untuk setiap kami boleh lakukan dengan setia, supaya kami disebutkan orang-orang yang terbahagia di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami tidak mampu melakukan yang lebih dari kekuatan kami. Tetapi kami percaya melalui doa kami, Tuhan Engkau Allah Roh Kudus yang sudah tinggal di dalam setiap kehidupan kami. Roh itulah yang akan memampukan kami, baik FGB men maupun LOF. Tuhan menjadikan kami terus bertambah-tambah, karena itulah yang Tuhan mau. Untuk kami menjadi berkat, banyak orang bertobat dan percaya Tuhan Yesus dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan buat misi yang sudah Tuhan rencanakan atas FGB MFI. Kami berdoa melalui Alex, RVP, 4 RP kami Tuhan, maupun Pak Andi Suteja, William,
Setiabudi dan Pak Sugianto Tan, dan begitu juga ibu-ibu LOF yang lain. Tuhan sertai hamba-Mu ini Tuhan. Berikan hikmat, akal budi senantiasa untuk tetap on the track. Sehingga apapun yang dilakukan, semua hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang penuh dengan kekurangan, tapi kami percaya Tuhan sudah mendengar dan Tuhan akan meluluskannya. Terima kasih Tuhan karena kami minta semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selanjutnya Pak Johan Guntoro maju ke depan, kita akan berdoa sepakat untuk pekerjaan, bisnis dan keuangan daripada para member. Haleluya, haleluya. Kami terus Tuhan mau menyatukan hati. Kami mau berdoa buat bisnis pekerjaan kami Tuhan. Apapun bentuk pekerjaan kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Meskipun saat ini masa-masa pandemi Tuhan, tetapi kami percaya bahwa di dalam nama Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik buat anak-anak-anak-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau mengikat segala belalang-belalang pelahap, pelompat, pengerik yang mau mencuri berkat-berkat buat anak Tuhan. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami singkirkan dalam nama Tuhan Yesus. Juga roh-roh intimidasi, roh-roh kerugian, roh-roh kecelakaan, apapun Tuhan, kami juga tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami mau melepaskan berkat-Mu Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus akan menyertai bisnis anak-anak-Mu. Biar Tuhan terus memberikan hikmat, memberikan terobosan-terobosan yang baru. Sehingga kami semua boleh berhasil dan beruntung. Karena kami tahu bersama Tuhan kami pasti bisa dan kami akan sukses. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Akan ditambahi dan dilengkapi oleh Ko Ayung. Silakan Ko Ayung maju ke depan. Ya. Kami sepakat Tuhan, sehati dengan teman-teman semuanya Tuhan saat ini. Ada kurang lebih 100 orang Tuhan. Sedang firman-Mu berkata, jikalau di dunia ini 2 orang sepakat, minta apa saja Tuhan Kau kabulkan. Kami saat ini minta Tuhan, spirit Haman, yaitu iri, dengki, arogan, daripada Haman ini Tuhan spiritnya yang ada di Indonesia. Biar Tuhan gagalkan, patahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Yang ingin Tuhan mengintimidasi, menggagalkan Tuhan, kegerakan full gospel. Maupun juga Tuhan minoritas punya bisnis, maupun kegerakan minoritas Tuhan semuanya. Roh Haman ini keluar dari bumi Indonesia. Keluar, kami usir di dalam nama Yesus. Biar kami percaya Tuhan, karena roh Haman ini sudah Kau sulakkan Tuhan, dan sudah mati, dan dia tidak bisa lagi menipu. Haleluya, tipu daya si iblis. Haleluya, patahkan dalam nama Yesus. Kira matahkan nama. Kami percaya yang ada adalah damai, damai dari surga. Shalom Allah turun. Haleluya. Roh takut dan gentar akan Tuhan Allah Israel saat ini menguasai hati seluruh para pejabat. Haleluya, biar ada pertobatan Tuhan di dalam nama Yesus. Mereka yang terpapar oleh radikalisme, yang terpapar dengan spirit Haman, Amalek, Moab, Filistin. Haleluya, bertobat dalam nama Yesus. Haleluya, mereka disadarkan bahwa mereka, haleluya, Indonesia, haleluya, adalah Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia adalah NKRI. Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 45. Haleluya. Dan kami percaya Tuhan, saat ini Kau selimuti seluruh Indonesia, seluruh kota-kota, seluruh desa-desa. Haleluya, dengan shalom Tuhan. Dalam nama Yesus, Indonesia baru, Indonesia yang dirubah oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya sesuatu perkara besar akan terjadi Tuhan. Indonesia akan bangkit
perekonomian, perindustrian. Haleluya, seluruhnya Tuhan kami percaya. Karena tangan Tuhan yang mengontrol. Tangan Tuhan yang berdaulat atas Indonesia. Bukan manusia, bukan spirit-spirit yang dari Timur Tengah. Tapi karena spirit dari Tuhan, yaitu damai, sejahtera Tuhan, turun atas Indonesia. Agar Indonesia diubahkan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita, haleluya. Silakan duduk saudara. Silakan duduk. Kita percaya apa yang sudah kita doakan. Tuhan mendengar, Tuhan menjawab. Amin. Lebih daripada apa yang kita doakan. Haleluya. Selanjutnya kita akan masuk di dalam kesaksian. Kita akan mendengarkan kesaksian daripada Ibu Venda yang mengikuti secara online, akan menyaksikan bagaimana pengalaman bersama Tuhan di dalam mengikuti acara doa puasa. Selanjutnya saya persilahkan. Ya. Ya, terima kasih. Selamat Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, baik yang di onsite maupun online. Be strong in the Lord. Selamat buat kita semua ya, kita sudah memasuki hari kedua dalam puasa Ester. Kiranya dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan, kita semua akan menyelesaikan puasa Ester ini sampai hari ketiga besok dan memenangkan pertandingan. Haleluya, amin. Pertama, saya bersyukur ya, puji Tuhan, sudah mendapatkan berkat mulai dari kemarin ya, dari puji-pujian, dari kesaksian maupun firman yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu yang luar biasa. Mendengar kesaksian tuh ya luar biasa sekali ya. Saya merasa seperti nggak ada apa-apanya ya dengan Bapak Ibu yang luar biasa ini. Dan juga firman yang hari ini yang disampaikan oleh Pak Bernard, luar biasa, sungguh menjawab pertanyaan saya ya. Saya itu berpikir tujuan utama daripada puasa Ester ini apa? Jadi setelah kita mengalami pemulihan, itu apa sih tujuan kita? Dan sudah dijawab oleh Pak Bernard itu adalah supaya terbentuk karakter Kristus untuk kemuliaan Tuhan. Itu tujuan utamanya ternyata. Terima kasih Pak Bernard buat firman-Nya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pertama-tama saya rindu untuk men-sharingkan. Saya sebetulnya baru 2 kali ini ya, Bapak Ibu, mengikuti puasa Ester ini. Jadi saya mau sharingkan bagaimana awalnya saya mengikuti puasa Ester ini. Sungguh merupakan karunia yang luar biasa dari Tuhan ya, saya bisa mengikuti puasa Ester ini. Kenapa saya bilang karunia ya? Jadi ceritanya di bulan Desember 2019, Pak Eko sebagai Presiden Chapter itu sudah memberikan woro-woro kepada kami bahwa akan ada puasa Ester di bulan Januari 2020. Saya itu berpikir gini, puasa Ester itu kan tidak makan, tidak minum selama 3 hari berturut-turut. Sedangkan saya ini ya sudah sering berpuasa ya sebelumnya, puasa 40 hari, saya sudah menjalaninya 3 kali, dan puasa-puasa mingguan itu saya sudah jalani ya, tapi nggak pernah terus-menerus ya berturut-turut itu rasanya tidak mungkin. Saya bilang sama Tuhan, kok dalam logika saya, dalam pikiran saya itu tidak mungkin Tuhan. Orang tidak makan, tidak minum 3 hari berturut-turut. Saya pikir gitu. Saya pikir mungkin yang di Alkitab ya cuman orang-orang tertentu ya, yang rohaninya itu tingkat tinggi menurut saya yang bisa melakukan itu ya. Jadi saya itu belum bisa menerima puasa Ester itu bisa dilakukan seorang seperti saya ya, orang yang biasa-biasa saja ya. Saya tanya sama Tuhan, tapi kok di Alkitab ada ya? Saya jadi bergumul terus, saya tanya Tuhan, apakah bisa puasa Ester itu dilakukan? Tapi Tuhan tuh baik ya saudara-saudara, luar biasa. Dia menjawab pergumulan saya melalui suatu kejadian ya. Jadi di bulan Desember 2019 itu, saya ambil liburan ke akhir tahun setelah Natal ke Solo. Jadi waktu itu saya dengan mertua dan orang tua saya pergi ke Solo setelah Natal, dan besoknya anak saya yang paling kecil itu mengalami panas yang tinggi sekali ya.
Jadi sudah tidak bisa ditolerir. Jadi terpaksa besok harinya kami nggak bisa jalan-jalan atau menikmati liburan. Jadi besoknya saya harus bawa anak saya ke rumah sakit di Solo. Di situ di UGD dinyatakan bahwa anak ini harus ngamar. Dan akhirnya ngamar. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya seperti orang asing di sini ya. Jadi bayangkan saudara-saudara mengalami masalah di tempat di kota lain, bukan kota saya sendiri. Jadi saya merasa bilang sama Tuhan, Tuhan saya seperti orang asing di sini. Tapi Tuhan itu baik ya saudara-saudara. Dia mengirimkan wakil dari Gereja Keluarga Allah. Gereja Keluarga Allah kan di Solo memang ya pusatnya. Jadi mengirimkan hambanya untuk datang melayani kita. Juga saya juga nggak tahu ya, kok kebetulan juga saudara-saudara saya di Full Gospel JM Mulia itu kebetulan juga berlibur di Solo. Jadi waktu suami saya men-share untuk minta doa itu, mereka langsung respon ya. Ternyata mereka nginep hotelnya dekat dengan rumah sakit yang saya tempati untuk anak saya itu. Jadi mereka juga melakukan kunjungan akhirnya ke rumah sakit. Luar biasa ya. Dengan kunjungan mereka itu saya merasa bukan orang asing akhirnya ya. Saya punya keluarga di Solo dan juga saya nggak tahu ya itu rencana Tuhan yang luar biasa. Padahal kita nggak janjian ke Solo. Jadi kami bertemu di Solo dengan saudara-saudara Full Gospel ya. Terus juga dari Keluarga Allah, GBI Keluarga Allah juga datang melayani kami. Dan dia mendoakan anak kami sampai Bapak Gembalanya di akhir tahun itu juga mendoakan anak kami. Luar biasa ya, doanya itu terasa sekali ya. Saat itu anak saya masuk ICU ya saudara-saudara. Jadi puji Tuhan dengan pertolongan Tuhan kita anak saya boleh sembuh. Dan pada saat itu hamba Tuhan dari Gereja Keluarga Allah itu memberikan saran kepada kami untuk berpuasa. Saya ingat waktu itu tanggal 1 Januari. Berpuasa dia bilang jangan makan dan minum sampai 2 hari. Pokoknya dia ngasih 2 hari, enggak 3 hari ya saudara, 2 hari. Jadi karena ya, makanya Tuhan itu tahu ya di mana titik kelemahan kita ya saudara-saudara. Karena anak ya, saya mau nggak mau ikuti ya, meskipun saya nggak yakin bisa melakukan itu, tapi saya ikuti saran dari hamba Tuhan itu. Akhirnya saya ikuti puasa itu, tidak makan dan tidak minum saudara-saudara selama 2 hari. Setelah saya jalani, kok rasanya biasa-biasa aja ya, nggak ada sesuatu yang membuat saya menderita atau apa ya. Jadi, oh saya tahu ternyata puasa Ester ini bisa dilakukan ya, bukan hanya untuk orang yang mungkin tingkat kerohaniannya tinggi, semua orang bisa melakukannya. Dari situ saya tuh baru tahu ya, dibukakan Tuhan sendiri bagaimana kita bisa melakukan puasa Ester ini. Bukannya tidak mungkin untuk tidak dilakukan. Jadi singkat cerita akhirnya di awal tahun 2020 itu, Januari itu kan ada program dari FGP, saya belum ikut waktu itu, suami saya ikut. Akhirnya di Januari 2021, Roh Kudus itu, ini Roh Kudus ya, yang menyuruh saya untuk mengikuti puasa Ester. Jadi sebetulnya juga nggak ada niat dari saya untuk ikut puasa Ester, tapi Roh Kudus itu menggerakkan saya. Kamu ikut puasa Ester, katanya gitu. Dan setelah saya ikut, baru saya damai sejahtera ya. Jadi saya memang diminta Tuhan tuh untuk ikut puasa Ester di Januari 2021. Dan sungguh luar biasa ya saudara-saudara, dampak yang diberikan dari puasa Ester ini sungguh luar biasa ya. Jadi seperti yang dikatakan tadi Pak Bernard tadi itu benar saudara-saudara. Jadi itu akan menjadikan seperti Tuhan campur tangan. Selama tahun itu Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita. Itu yang bisa saya sharingkan untuk bagaimana saya awal mula untuk mengikuti puasa Ester ini. Sedangkan untuk remanya, saya mendapatkan rema yang 2 ya, secara umum dan secara khusus. Secara umum ini ada 2 ya, secara jasmani maupun secara rohani. Kalau secara jasmani, yang saya rasakan ya saudara, ini yang saya rasakan ya, tubuh kita ini sehat. Jadi sebetulnya puasa Ester ini bukan sesuatu yang membuat kita ini apa ya, susah ya nggak makan ya, tapi itu memberikan manfaat yang luar biasa buat kita sendiri. Jadi tubuh kita ini sehat dan
ini saya yakini ya, dalam setiap puasa itu saya yakini dengan puasa ini tubuh kita itu menjadi sehat. Ini terbukti ya dari puasa Ester saya di awal 2021 itu, saya itu telapak kaki saya itu sakit nyeri kalau dibuat jalan ya. Kalau saya puasa 40 hari, puasa mingguan itu memang hilang. Tapi nggak lama terus balik lagi, saudara-saudara. Tapi bukan saya mengecilkan puasa-puasa yang lain ya. Cuman untuk puasa Ester ini memang dahsyat ya. Melakukan perkara-perkara yang besar seperti yang diceritakan dalam kitab Ester sendiri, bahwa puasa Ester itu melakukan hal yang besar, menyelamatkan bangsa Yahudi dari pemunahan oleh Haman ya. Jadi setelah puasa Ester itu yang saya rasakan tuh nyerinya tuh sudah hilang, saudara-saudara. Dan itu nggak kembali lagi ya sampai sekarang. Saya benar-benar sembuh. Itu mungkin seperti asam urat ya mungkin ya, kalau saya ini ya seperti asam urat, kolesterol mungkin ya seperti itu. Jadi saya benar-benar sembuh sampai sekarang, saudara-saudara. Puji Tuhan, luar biasa. Karena puasa ternyata juga termasuk proses detoksifikasi ya, mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna di dalam tubuh kita. Yang kedua, ini secara umum ya, yang pasti terjadi dalam kita saat kita melakukan puasa Ester, itu kedagingan kita dikalahkan dan roh kita dikuatkan dan atau dimunculkan. Jadi puasa Ester ini luar biasa ya saudara-saudara. Puasa Ester ini melakukan hal yang otomatis di dalam kehidupan rohani kita. Jadi yang saya rasakan untuk saat ini ya, untuk puasa Ester yang saat ini, saya rasakan tuh seperti kedagingan saya, seperti ego saya, terus kemarahan saya, mungkin hal-hal yang tidak sesuai dengan saya, itu sepertinya itu lepas sendiri, saudara-saudara. Ada otomatis ya, dalam puasa Ester ini ada suatu puasa yang luar biasa yang melepaskan kita dari semua itu. Jadi saya juga berharap itu jadi akhirnya akan membentuk kita membentuk kita untuk menjadi seperti karakter Kristus seperti yang disampaikan Pak Bernard tadi ya. Dan saya berharap apa yang terjadi saya untuk kedepannya bisa sampai untuk kedepannya ya. Jadi luar biasa ya. Jadi puasa Ester ini juga bisa dikatakan sebagai booster untuk pada saat puasa ini. Jadi saya mengapresiasi ya untuk program yang dilakukan Full Gospel ini ya. Kenapa dia lakukan di awal tahun ya? Karena memang puasa Ester ini puasa yang mempunyai dampak untuk jangka panjang. Jadi bisa dikatakan sebagai booster buat kehidupan rohani kita. Jadi dampaknya sangat luar biasa. Makanya kenapa puasa Ester ini bisa diprogramkan di awal tahun, saudara-saudara ya, puji Tuhan. Dan maaf, untuk ya maaf, tolong dipersingkat Ibu ya, waktunya sudah habis. Oke, baik Pak, ini sudah selesai ya. Oke, untuk yang rema khususnya untuk puasa Ester kali ini, Tuhan mengajarkan saya, mengingatkan saya untuk hidup di dalam kasih ya. Ini saya seperti diberi gambaran bahwa hidup yang bermakna bagi kita sebagai orang percaya adalah hidup di dalam kasih. Bukan saja kasih kepada Tuhan, tetapi kita harus menyalurkan kasih Tuhan kepada saudara-saudara kita. Biasa ya, apabila kita hidup di dalam kasih. Itu yang saya dapatkan dalam puasa Ester ini. Dan juga yang ketiga, ya yang kedua, kita memiliki Tuhan mengingatkan kita untuk memiliki hati yang melayani ya, melayani Tuhan dan melayani sesama. Demikian sharing dari saya mengambil kesimpulan bahwa puasa Ester ini mempunyai dampak yang besar dan sesuatu untuk jangka panjang, bahkan bisa mungkin menjadi solusi bagi kehidupan baik jasmani maupun rohani kita. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Salah satu tujuan doa dan puasa secara rohani supaya api doa kita semakin menyala-nyala. Dan Pak Andreas 2 tahun yang lalu katakan secara jasmani, salah satu tujuan daripada doa puasa kita adalah untuk meminta
perhatian Tuhan lebih atas persoalan pergumulan hidup kita. Haleluya. Selanjutnya kita akan mendengar kesaksian dari yang saat ini hadir onsite. Saudara, selama acara sebelumnya, saudara pasti masing-masing berdoa, baik secara kelompok berdua, sekamar, suami istri, ataupun menyendiri. Saudara yang punya pesan Tuhan, Tuhan berbicara lewat firman-Nya maupun lewat pernyataan Tuhan, baik untuk bersama atau untuk pribadi, tolong saudara maju ke depan, disaksikan sehingga boleh memberkati kita semua. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Iya, Pak Hendarko tadi sudah cerita, punya pengalaman singkat saja Pak ya. Haleluya, silakan. Shalom saudara-saudara sekalian. FGP Men. Puji Tuhan. Saudara, saya mengikuti doa puasa Esther ini yang keempat kali. Saya merasakan bahwa doa puasa Esther ini sangat luar biasa, sangat berdampak sekali di dalam kehidupan saya. Dan tujuan saya untuk kali ini memang saya terus terang mempunyai beban yang sangat berat, terutama yang tentang anak saya perempuan yang mengalami sesuatu tekanan dari suaminya, yaitu di mana suaminya selingkuh. Yang paling menyakitkan adalah di mana suaminya ini justru selingkuhannya dibawa satu rumah sampai 1 bulan. Tapi anak saya katakan supaya tetap bersabar, tetap teguh di dalam Tuhan. Tetapi sebagai manusia dia tidak tahan dan akhirnya perempuan itu diusir. Dan bagaimana menantu saya ini justru membela selingkuhannya, dia mencarikan kos dan setiap hari ada di sana. Kalau pulang itu setiap pulang kerja hanya malam, jadi seakan-akan tidur di rumah untuk kos-kosan. Dan yang sangat menyakitkan lagi, di luaran dia selalu memfitnah anak saya dengan kata-kata yang istilahnya pokoknya sudah nggak setia, sudah nggak. Dan keluarga dari anak saya ini berarti keluarga saya itu morotin dan lain sebagainya. Itu untuk menutupi aibnya. Nah, itulah yang membuat tekanan bagi anak saya dan saya sendiri merasa tertekan, saudara, melihat anak saya perempuan diperlakukan seperti itu. Jadi saya percaya bahwa kalau kita menyerahkan pada Tuhan, tapi secara manusia, jujur saya merasa kecewa dengan menantu saya. Saya ada sakit hati, tetapi melalui firman Tuhan yang dibawakan kemarin oleh Bapak Ayong, saya harus melepaskan suatu pengampunan. Dan saat saya berdoa bersama Bapak Budi, ada kesepakatan, saya merasakan ada kelegaan. Sedikit ada kelegaan. Saya percaya Tuhan akan membentuk saya semakin hari semakin ada rasa kelegaan itu. Dan saya percaya saat saya melakukan apa yang menjadi rema saya yang saya dapatkan, yaitu doa sepakat tadi pagi saya juga berdoa bersama dengan tadi malam saya berdoa bersama Pak Budi, juga tadi pagi saya sambung, saya doa sendiri. Saya mengajak anak saya ceritakan apa yang saya dapatkan, yaitu saya harus berdoa sepakat juga bersama anak saya. Kalau nggak ada kesepakatan, Tuhan tidak akan campur tangan. Itu yang saya dapatkan dan saya merasa lega sekali saat ini. Tuhan sudah memberikan sesuatu jawaban. Saya percaya doa Esther ini bagi saudara semua yang datang, saya percaya mungkin ada pergumulan, Tuhan pasti jawab. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pak Hendarko tetap di sini dulu. Kayung tolong maju ke depan. Mari kita akan berdoa sepakat untuk pergumulan daripada Pak Hendarko,
anaknya yang selingkuh, menantunya ya Pak ya. Iya, haleluya. Tolong yang online juga sepakat, haleluya. Berdoa. Iya, silakan. Ina bapa papa sika papa papa ralapa sika takaya lawata kaya lawa shata papa. Ina raba sete debe takara shata. Ina baraba shada lapa. Jama. Ina lapa. Yesus jama. Dan beri damai di hatiku. Semua Mari sedang bangkit berdiri saudaraku. Ku tahu Yesus jama menjadi baru. Yesus jama hidupku. Damai di hatiku. Haleluya. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jama ku jadi baru. Jika patah kuliah lama santana kaya. Haleluya. Sikini Haleluya. 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 Patah kaya lama takana. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku tahu hatimu hendak Tuhan aku tahu hatimu. Engkau saat ini menghadapi, engkau sedang berjalan di tanah kering, di tanah gersang. Tapi jangan biarkan hatimu pahit. Jangan ada. Aku akan membuat tanah itu menjadi kebun anggur. Haleluya. Kebun anggur kesukaan. Bertahan. Biar hatimu diselimuti dengan kasih. Buah roh kasih, sukacita, damai turun saat ini, mengalir. Aku cabut saat ini segala kebencian, kejengkelan, kemangkelan, amarah, Tuhan Yesus, kedagingan, dendam, keluar dalam nama Yesus. Aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Keluar. Dalam nama Tuhan berikan hati yang baru, pikiran yang baru, pikiran firman. Firman Tuhan pedang roh. Haleluya, mematahkan segala kedagingan. Haleluya, saat ini kasih Bapa, kasih yang mengampuni, kasih yang melupakan. Haleluya. Karena di mana ada kasih tidak ada ketakutan. Di mana ada kasih kejahatan dilenyapkan. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi anakmu yang perempuan juga. Biar semuanya Tuhan berkata, aku turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Aku tahu Engkau mengasihi aku, kata Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Aku sudah menyediakan kebun anggur. Haleluya. Dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau juga memberikan kekuatan kepada anaknya Tuhan. Dan kami percaya saat ini Engkau jamah mantunya Tuhan. Siapa namanya?
Arnold, Tuhan, kami sebut nama Arnold, mantunya Pak Indarto. Aku panggil Arnold dalam nama Yesus. Ayo, bertobat. Arnold, haleluya. Dalam nama Yesus. Bala tentara surga, malaikat Tuhan, Dalam nama biar ada Yesus, teguran, Arnold. sadarkan Tuhan perbuatan dosanya. Dalam nama Yesus aku panggil, aku sebut Arnold. Di dalam nama Yesus kami sepakat pagi hari ini. Haleluya, Arnold dalam nama Yesus bertobat dalam nama Yesus. Bertobat. Iramata sakarama. Arnold kembali kepada anaknya Pak Hindarto, istri yang sudah disatukan. Apa yang disatukan oleh Allah tidak bisa dipisahkan oleh si jahat, oleh apapun juga, dalam nama Yesus. Haleluya. Biar engkau juga sadarkan selingkuhannya Arnold, Tuhan. Biar ada kegentaran takut akan Tuhan saat ini. Pada saat mereka tidur, baik selingkuhannya maupun Arnold, biar mereka bergetar, Tuhan, takut. Haleluya, kan Engkau Tuhan. Haleluya, saat ini menyelimuti hati mereka berdua. Dan mereka bertobat dalam nama Yesus. Haleluya, dan mereka berpisah dengan baik-baik. Haleluya, kami putuskan segala roh perselingkuhan, kutuk perselingkuhan, untuk haleluya perzinahan. Dalam nama Yesus kami patahkan, dalam nama Yesus ada dalam tubuh Arnold, dalam nama Yesus. Ore mata karebena, iri mata koma seda. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberikan kemenangan bagi orang yang sungguh mencari Tuhan. Tidak pernah Engkau kecewakan Tuhan. Tuhan, hamba-Mu yang begitu mengasihi Engkau. Dengan dia Tuhan, Indarto datang ke tempat ini Tuhan. Sungguh dia boleh berjumpa dengan Tuhan penyelamat. Hari ini seperti Pemazmur 118 Tuhan, adalah hari kemerdekaan, hari kemujuran, hari keselamatan kepada Indarto dan keluarga dan anaknya. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berikan sorak-sorai. Haleluya. Haleluya. Ya. Silakan duduk saudara. Selesai sudah sesi ketiga kita, acara kita pada saat ini. Sebelum kita tutup di dalam doa, Pak Mingsan tolong nanti berdoa penutup. Kita akan mendengarkan pengumuman, sampaikan pengumuman ya. Nanti kita akan masuk di dalam sesi yang keempat tepat pukul 10.00. Haleluya. Ya. Mari kita kembali sama-sama bangkit berdiri. Pak Mingsan, silakan. Segala puji syukur hanya bagimu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Pagi hari yang indah ini kami boleh berfellowship melalui doa pagi. Bapa, Engkau tahu keberadaan kami semua. Engkau memberi kekuatan atas teman-teman hingga boleh menyelesaikan doa puasa sampai besok pagi ya Bapa. Hanya oleh karena kekuatan daripadamu saja teman-teman semua mampu melakukan ini, dan ini semua dilakukan hanya untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Sebentar kami kembali ke kamar masing-masing. Engkau juga menyertai dan melindungi kami hingga kami boleh kembali lagi pukul 10 untuk season yang keempat ya Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara yang online, sampai ketemu nanti di sesi kedua, dan saya ucapkan selamat beraktivitas, menikmati berkat Tuhan, mujizat Tuhan sepanjang hari ini. Haleluya. Amin. Kita sama-sama setiap yang online. Ya. Terima kasih semuanya. Kita bertemu lagi pukul 10 ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Onset, ada 2 bilik doa di sini. Saudara yang belum tahu, kalau saudara mau doa secara pribadi di bilik doa ada di belakang. Ya, nanti saudara kalau belum tahu tempatnya, saya antarkan.
Haleluya. Silakan Pak Handoko. Ya, terima kasih. Luar biasa ya. Doa puasa kali ini luar biasa lah. Nah, kita punya waktu lebih kurang 3 jam ke depan. Ya, ini ada tawaran. Kita ini kan pagi, masih bangun tidur, masih segar, masih fresh. Bagaimana kalau kita belajar untuk mendengarkan suara Tuhan, nanti akan dibimbing dengan Pak Suhardi Iskandar Gayung untuk kontemplasi. Silakan Gayung. Belum. Bisa di bilik, cuma 2 ya biliknya. Bisa bilik itu bisa suami istri, tapi hati-hati kalau yang itu buat usia muda, di atas sendiri. Ya. Belajar menggali firman. Tuhan tuh ngomong apa? Waktunya setengah jam. Baca nanti Kejadian 2 ayat 15. Tuhan, maksudnya apa buat saya? Nanti Tuhan akan ngomong. Terus sampai kalau Tuhan belum ngomong, Tuhan, maksudnya apa ayat ini buat aku? Buat keluargaku, buat pekerjaanku, buat apa saja. Aku kepingin Tuhan. Aku kepingin dapat Eden ini. Nah di situ nanti ayatnya. Nah nanti setelah itu setengah jam kemudian balik ke tempat ini. Kalau sudah ada jawaban Tuhan, saudara bisa saksikan. Jadi berkat buat kita semua. Setuju ya? Setengah jam. Jangan kesusu gitu dalam Tuhan. Pertama saudara bisa nyembah dulu, muji Tuhan. Kayak seorang anak. Jadi kalau kita ini datang sama Tuhan itu, bahasa aslinya doa itu sebetulnya penehela. Penehela itu waktu anak saya kecil, yang bisa melakukan penehela itu orang yang paling dekat dengan kita. Yaitu istri, ya istri kalau lagi kita bercumbuan. Penehela itu mengusap wajah. Makanya Daud sering ngomong apa? Ku pandang wajahmu dan tersenyum, mandang wajah. Ya, anak saya, kalau saya lagi duduk, dia datang, Papa, aduh, hati Bapak ini, aduh senangnya bukan main. Saya tahu dia kepengen apa, pasti ini. Kita nggak usah ngapa-ngapain saudara. Nggak usah suruh minta apa. Asal kita melakukan penehela. Seperti Daud bilang, ku pandang wajahmu, nyenangkan Tuhan. Seperti tadi Pak Bernard itu. Ya. Nah, seorang anak yang cerdas itu, dia tahu kalau bapaknya apa, dia melakukan, dia dampingin. Yang tahu itu hanya anak yang dekat sama bapaknya tahu. Oh bapaknya senang apa, dia lakukan. Nah Tuhan itu firman-Nya semua, kalau engkau mengasihi aku, lakukanlah. Seperti aku lakukan, aku mengasihi. Ya. Tuhan tuh benci sama apa sih? Sama anak yang apa? Yang selfish. Sama dengan bapak kita. Yang egosentris itu loh. Makanya di doa ini Pak Bernard tadi sudah bilang itu, makanya kita menyalipkan daging kita, menjadikan selfishness, tidak mementingkan diri sendiri, mikirkan orang lain. Itu menyenangkan, itu penehela. Ya, nanti belajar ya setengah jam ini, persis nanti 7:30 kita balik lagi, nanti sharing. Setelah itu boleh istirahat 1 jam. Ya kita ini paling 1 jam ini. Ya masih ada 2 jam saudara bisa istirahat.
yang suami istri nanti ngomong lebih lagi, doa sepakat lagi, ya lebih intens lagi, apa yang beranu ya. Terutama saya himbau terus doakan buat bangsa kita ini. Ya, jangan jemu-jemu berdoa. Ya, kita terus doa sampai Tuhan nyatakan. Nanti saudara akan nikmatin buahnya. Ya, nah, kita berdoa untuk sejahtera kota. Kota itu sejahtera juga buat kita, juga buat orang-orang lain. Itu Tuhan disenangkan. Nah, nanti Kejadian 2 ini sangat powerful. Ya, ini yang hilang di kamus ya Alkitab. Renungkan, baca, renungkan, dibaca, diulang, di percakapan sampai nanti saudara ngelontok kayak saya, ingat ayat itu. Jadi nggak usah dibaca, ingat banget. Ya, terus buat yang belum punya pekerjaan, ya, saudara yang bingung dengan bisnis apa, kerja apa, saudara bisa dalam setengah jam itu nyambung dengan ini. Kejadian 12 ayat 5, Kejadian 2 ayat 15. Amsal 12 ayat 11. Atau mungkin terbalik. Kerjakanlah tanah, coba ada yang sudah ketemu cepat. 12-11 apa 11-12? Coba 12-11 rasanya. Kerjakanlah tanah yang aku berikan. Sudah, betul. Nah, berarti Amsal 12 ayat 11. Renungkan betul-betul, nanti saudara akan ketemu. Ya, saya merenungkan ayat ini, saudara. Waktu saya dalam persimpangan kerjaan, Tuhan kirim saya ayat ini, saudara. Saya merenungkan 1 bulan, saudara. Nah, ini saudara setengah jam, karena saudara puasa, saya percaya lebih tajam, saudara lebih bening, lebih jernih, saudara nanti akan dapatkan. Ya, ayo kita bangkit, saudara boleh di taman tenang, cari tempat yang tenang. Yang mau di bilik-bilik, mau balik kamar silakan. Tapi setengah jam balik lagi ke sini. Kalau saudara belum dapat, nggak apa-apa. Pokoknya nanti kurang lebih sekitar jam antara setengah 8 sampai jam 8 kita semua kumpul. Setuju? Oke ya? Silakan. Ya, Pak Martin, Pak Budianto Leho. Ya, mungkin teman-teman yang di Zoom bisa dibantu dengan dari Pak Budianto Leho. Oh, iya, iya. Kenapa ya? Untuk kontemplasi ini, Pak. Iya. Jadi kita akan merenungkan Kejadian 2 ayat 15. Ya, nanti kita berdiam diri sekitar 30 menit. Tuhan mau bicara apa sih? Yang khusus untuk diri kita di Kejadian 2 ayat 15. Ya, untuk yang belum bekerja, belum mendapatkan pekerjaan yang rutin, yang tetap ya, pekerjaan yang rutin tetap, itu bisa dikaitkan dengan Kejadian 11 ayat 12. Kejadian 11 ayat 12. Oh, Amsal, maaf. Amsal 11 ayat 12. Koreksi. Amsal 12 ayat 11. Ya. Ya. Yang saya ulangi ayatnya, yang untuk kontemplasi kita pengen tahu Tuhan berbicara apa khusus kepada kita, itu yang di Kejadian 2 ayat 15.
yang belum mendapatkan pekerjaan tetap bisa dikaitkan ke Amsal 11 ayat Amsal 12 ayat 11. Ya, itu silakan teman-teman. Ya, yang dari Zoom saya serahkan ke Pak Budianto Leho dan Pak Martin. Silakan. Online-nya kita sampai jumpa lagi jam 10 Pak Budi. Ya, betul. Itu aja ya. Oke. Itu aja. Teman-teman yang online sampai ketemu jam 10. Zoom-nya akan saya matikan dari sini. Terima kasih. Terima kasih.